Selamat siang pemirsa, hari ini kami akan membahas seputar dunia pendidikan, termasuk kegiatan yang dilakukan di sekolah-sekolah saat tahun pembelajaran yang baru ini. Bersama saya, Nathan Peter Network, Dan saya Indra Fendi. inilah satu Nusantara TV, independen, aktual, dan faktual. Pada kegiatan tahun pembelajaran yang baru ini, Sekolah SMP Regina Pacis melakukan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang bertema Decis Meliora. Kegiatan MPLS ini diselenggarakan pada Senin 15 Juli 2024. Kepala Sekolah SMP Regina Pacis mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk membantu murid mengenal lingkungan sekolah yang baru dan mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, komunikasi, dan kepemimpinan. Ini adalah laporan dari jurnalis kami, Teresa Joyo. Pemirsa, saya bersama Pak Gora selaku guru yang terlibat mengikuti dalam MPLS. Selamat siang Pak Gora. Selamat siang Teresa. Pak, apakah saya boleh bertanya apa yang dilakukan Pak Gora selama MPLS dilaksanakan? Oke, selama MPLS dilaksanakan, yang saya lakukan adalah memberi materi terkait pendidikan karakter. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mengatur peserta MPLS dalam hal ini kelas 7. Mengatur dalam hal apa? Mengatur ketika mereka datang, saya menyiapkan mereka di hall, lalu mengatur mereka supaya ke kelas masing-masing secara berurutan. Lalu juga yang saya lakukan adalah mendampingi anak-anak OSIS yang bertugas selama MPLS. Itu Teresa. Kapan MPLS biasanya dilaksanakan setiap tahun menurut Bapak? MPLS sekarang itu sebutannya PLS. Biasa dilaksanakan di awal tahun pelajaran. PLS itu dilakukan di awal tahun pelajaran supaya peserta didik baru, dalam hal ini kelas 7, bisa mengenal lingkungan sekolahnya yang baru. Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan MPLS? Yang bertanggung jawab untuk kegiatan PLS ini adalah kepala sekolah, tetapi kepala sekolah memberi tanggung jawab kepada tim kesiswaan untuk melaksanakan kegiatan PLS ini. Tetapi yang paling bertanggung jawab tentu saja kepala sekolah. Di mana Pak Gora memberikan materi untuk peserta didik baru SMP Regina Pacis Bogor? Saya memberi materi di kelas 7F dan di kelas 7G, juga memberi materi di hall. Ya. Menurut Pak Gora, mengapa kegiatan MPLS ini sangat penting bagi siswa yang baru? Ini sangat penting sesuai dengan namanya masa pengenalan lingkungan sekolah, supaya siswa baru ini mengetahui bukan saja gedungnya yang diketahui, tetapi juga kebiasaan, tradisi, lingkungan sekolahnya, mengetahui kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah, lalu nilai-nilai penting yang harus diketahui oleh peserta didik. Jadi pengenalan lingkungan sekolah itu bukan hanya berkaitan dengan pengenalan gedung, tetapi juga semangat dari sekolahnya yang baru. Bagaimana cara MPLS ini dijalankan dengan tertib dan baik? Caranya tentu saja kita membuat agendanya, membuat rundown-nya, ya, kemudian rundown itu kita bagi ke peserta didik baru, dalam hal ini kepada orang tuanya. Misalnya berkaitan dengan kedatangan, jam berapa nih anak-anaknya harus datang, apakah jam 6 atau setengah 7, itu kita perlu membuat seluruh rangkaian kegiatannya secara rapi dan terstruktur. Karena kalau sudah ada rangkaian acaranya yang rapi dan terstruktur, maka kemungkinan besar kegiatannya pun dapat dilaksanakan dengan lancar dan aman. Baik, terima kasih Pak Gora untuk
untuk wawancara tersebut. Baik pemirsa, kita lanjutkan ke Sachi. Terima kasih kepada Teresa karena telah melanjutkan ke saya. Saya Sachi, saya akan mewawancarai Kak Nadine dan Kak Kinta. Apa tema yang digunakan untuk acara MPLS dan apa arti dari tema tersebut? Tema dari acara MPLS ini adalah Recis Meliora yang artinya menuju hal yang lebih baik. Mengapa memilih tema tersebut? Dari arti Recis Meliora sendiri, yaitu menuju hal yang lebih baik, kita menginginkan murid-murid SMP Regina Pacis Bogor yang baru menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi anak murid yang baik. Kapan tepatnya MPLS akan dimulai dan berakhir? MPLS itu dimulai pada tanggal 15 Juli, hari Senin, sampai hari Rabu tanggal 17 Juli. Siapa yang terlibat dalam acara MPLS tersebut? Yang terlibat di acara Recis Meliora ini adalah guru-guru, OSIS atau para panitia, dan murid-murid SMP Regina Pacis Bogor yang baru. Di mana saja tempat MPLS tersebut dilaksanakan? Tempatnya kami gunakan di seluruh SMP Regina Pacis, dari hall, aula biru, sampai kelas-kelas. Bagaimana persiapan untuk MPLS tersebut? Persiapan untuk MPLS susah-susah gampang, tapi kita bisa melakukan acara ini dengan mulus, dengan baik. Ada tambahan Kak Kinta? Enggak ada, oke. Oke, sekian, terima kasih. Saya akan kembalikan kepada Teresa. Baik, terima kasih Sachi telah melanjutkannya kepada saya. Hari ini saya sedang bersama Pak Jati selaku Kepala Sekolah SMP Regina Pacis Bogor. Selamat siang Pak Jati. Selamat siang. Pak, izinkan saya bertanya kepada Bapak ya. Silakan. Apa yang dilakukan Pak Jati selama MPLS dilaksanakan? Tentunya kami berkoordinasi dengan kesiswaan ya dalam mempersiapkan kegiatan MPLS, karena kegiatan MPLS kan kegiatan awal sebelum anak-anak mengikuti pembelajaran, di mana mereka harus dikenalkan dengan lingkungan sekolah tentunya. Persiapannya pasti kita menyiapkan kepanitiaannya, susunan acaranya, dan kegiatan-kegiatannya. Kapan MPLS biasanya dilaksanakan setiap tahun? Di awal tahun ajaran baru ya pastinya ya. Kalau tahun kemarin kalau nggak salah di tanggal 15 sampai dengan 19 di bulan Juli tentunya. Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan MPLS? Yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah tentunya, lalu dibantu dengan Bapak Ibu guru dan pendamping-pendamping dari tim kesiswaan tentunya. Di mana Pak Jati di mana MPLS tersebut dilaksanakan? Di lingkungan sekolah tentunya, di kelas, bisa di aula, di hall, pokoknya memperkenalkan lingkungan sekolah yang ada di SMP Regina Pacis. Menurut Pak Jati, mengapa kegiatan MPLS ini penting bagi siswa baru? Pastinya ya untuk mengenalkan yang pertama lingkungan sekolah, budaya sekolah, mengenalkan Bapak Ibu guru tentunya. Lalu yang jelas adalah proses pembelajarannya yang kita kenalkan juga. Bagaimana cara MPLS ini dijalankan agar semua siswa dapat berpartisipasi dengan baik? Pastinya dilakukan sesuai dengan jadwal yang kita susun ya. Pasti ada pemateri yang akan memberikan materinya, di mana itu saling mendukung satu dengan yang lain tentunya, sehingga kegiatan bisa berjalan baik dan lancar. Baik, terima kasih ya Pak Jati. Sama-sama. Oke, kita balikan ke studio. Terima kasih Kak Teresa atas informasinya pada hari ini. Demikian liputan satu Nusantara TV pada hari ini. Saya Nathanael Peter Iqbal Dan saya Indra Fedi. mengucapkan terima kasih dan selamat siang.